Teori belajar dan studi kasus. Teori belajar terdiri dari teori behavioristik, teori sosial kognitif, teori konstruktivisme, teori humanistik. Yang pertama, teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Yang kedua, teori sosial kognitif. Albert Bandura berpendapat bahwa teori sosial kognitif merupakan pembelajaran melalui pengamatan atau modeling yang dialami siswa di lingkungan sekitarnya. Kemudian siswa mengolah apa yang sudah mereka amati tersebut menjadi pengetahuan baru. Piaget menyebutkan kalau teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan bagaimana faktor internal dan eksternal memengaruhi proses mental individu untuk melengkapi pembelajaran. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang meyakini bahwa pengetahuan dibentuk oleh diri kita sendiri. Pengetahuan itu dibangun melalui pengalaman yang sudah ada dan dengan mengadaptasi informasi baru. Yang keempat, teori humanistik. Teori humanistik menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Selanjutnya, teori perkembangan. Teori perkembangan manusia adalah sebuah kerangka konsep yang membahas tentang tahapan perkembangan manusia dalam berbagai aspek. Aspek yang dimaksud yang pertama perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan moral. Berikut penerapan teori belajar dalam kasus-kasus yang terjadi di ruang kelas.